Assalamualaikum sahabat-sahabat yang saya sayangi. Saya sangat bersemangat untuk berbagi sebuah kisah yang sangat menarik perhatian kita semua, namun sangatlah menegangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara detail sampai akhir kisah tentang seorang yang sudah sangat sesepuh, yang merupakan teman lama guru dari Kang Ujang Bustomi. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Masih menjadi tanda tanya misteri. Baiklah, bersiap-siaplah untuk memasuki momen spiritual ini yang mungkin sangatlah menegangkan. Dalam tema kisah nyata misteri Kang Ujang Bustomi Hajar, total dukun santet syaitan sampai tepar. Ayo, tunggu apa lagi? Mari kita saksikan bersama-sama dan nikmati kisahnya dengan hati yang terbuka dan semangat membara. Selamat menyimak. Kisah ini dimulai pada sebuah hari yang indah dengan pemandangan alam hutan yang memukau dan udara segar yang menyejukkan. Namun, sesaat setelah matahari terbenam dan kegelapan menyelimuti daerah tersebut, suasana berubah secara drastis. Angin yang sejuk tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk tulang, dan gemuruh suara aneh terdengar di kejauhan. Saat itulah, ada perasaan yang tidak nyaman di dalam hati. Sebagai apapun, tidak ada makhluk yang berani berada di sana. Akan tetapi, di balik kegelapan pekat, terlihat sosok Kang Ujang Bustomi, sang guru yang telah lama mengalami perjalanan spiritual yang mendalam. Meskipun hutan yang ia tuju adalah hutan yang dianggap paling keramat dan dijaga ketat oleh penghuni makhluk tak kasat mata, tapi nyatanya ia masih nekat masuk jauh ke dalam dengan penuh tekad dan keyakinan, hingga menambah ketegangan di malam itu. Di sana, beliau sedang menjalankan sebuah misi penting untuk memenuhi undangan dari seorang sesepuh bernama Ki Bajang Api yang merupakan seorang dukun santet yang berjiwa iblis. Tetapi, ketika ia tiba di posisi yang sudah disepakati, sang dukun tidak senang dengan kedatangannya meskipun beliau sudah memberikan salam dengan sangat sopan. Si Bajang masih saja asyik dengan kepemilikannya yang dipersembahkan pada permaisurinya, sehingga dia membalas salam Kang Ujang dengan suara yang tinggi, menyebabkan ketegangan terasa di udara. Ternyata, sang dukun merasa sangat kesal karena merasa bahwa Kang Ujang telah terlambat datang dalam pertemuan tersebut. Meski begitu, beliau berusaha menjelaskan bahwa ada halangan yang tak terduga saat sedang di jalan. Setelah suasana kembali tenang, Kang Ujang mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan memberikan pertanyaan gurauan tentang panjang rambut sang dukun. Akan tetapi, mendengar pertanyaan tersebut, wajah sang dukun berubah menjadi sangat menyeramkan dan tatapan matanya terasa menusuk. Nggak perlu tahu gimana. Saya nggak pernah ngitung. Karena sang hiang itu nggak pernah ngitung. Oh, nggak pernah ngitung. Kenapa? Kamu mau punya rambut kayak gini? Saya nggak usah rambut panjang-panjang. Jarang keramas, susah nanti keramasnya teles. Merasa semakin penasaran, beliau pun meminta kepada sang dukun untuk memberikan penjelasan tentang tujuan dirinya diundang. Namun, walau ia telah berusaha dengan sopan, sang dukun justru semakin marah. Dia merasa tidak senang bahwa Kang Ujang merupakan murid dari Kiai Ishak, seorang guru yang dia kenal.
Dia merasa tidak terima karena dia menganggap Kang Ujang sebagai murid yang pecicilan. Pecicilan sombong, saya tidak pecicilan, saya tidak sombong. Meski begitu, beliau merendahkan hatinya dan mengakui bahwa ia bukanlah seseorang yang memiliki kekuatan yang hebat atau kuat seperti sang dukun. Ia percaya bahwa kekuatan yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Ujang pun penasaran dan ingin mengetahui alasan mengapa sang dukun dijuluki Ki Bajang Api. Ternyata bahwa kalau dukun setan itu marah, dia bisa mengeluarkan api dari rambutnya yang bercabang-cabang. Kang Ujang mencoba untuk bertanya lebih banyak, tetapi sang dukun semakin tak terkendali dan mengulang persoalan keterlambatannya dalam memenuhi undangan tersebut. Terlebih lagi, meski beliau mencoba untuk meminta maaf, sang dukun tetap tak terima dan terus membicarakan tentang Kiai Ishak, yang menurutnya adalah seorang guru spiritual yang bersahajak. Pecicilan gimana bos? Saya tidak pecicilan. Alah, Kang pecicilan iraku mau saya nembek, datang sudah tendang-tendang. orang sekarang. Jangan kasar. Saya mohon maaf. Ayo, Ya, saya mohon maaf. Oh, silakan. Lu jual saya borong. Ya mohon maaf. Jangan begitu bos. Meskipun Kang Ujang merasa tersinggung, ia tetap berusaha untuk menahan amarahnya dan menjaga kedamaian. Mereka berdua kemudian berjalan menuju sebuah gubuk yang sangat menyeramkan, di mana bahan-bahan untuk sebuah ritual keramat telah dipersiapkan. Saya sebelum mohon maaf. Kenapa main serang-serang aja? Saya mohon maaf. Mereka pun mempersilakan Kang Ujang untuk makan dari sesaji yang ada. Dari situ, beliau merasakan kehadiran yang ganjil, dan tubuhnya pun bergetar dengan sangat kencang. Tiba-tiba, sang dukun memulai melakukan sesuatu untuk melancarkan serangan ke arahnya. Dalam waktu singkat, Kang Ujang merasa serangan energi yang jahat menjadi semakin kuat. Namun dengan sigap, ia segera membacakan doa dan sholawat dalam usaha melawan serangan energi negatif tersebut. Momen ini menjadi puncak ketegangan di antara mereka, di mana aura jahat dan kekuatan gaib saling berbenturan. Situasinya semakin mencekam dan menegangkan karena kedua tokoh spiritual dari aliran yang berbeda telah mempersiapkan strategi jitu masing-masing untuk saling menyerang. Bahkan, aura supranatural yang kuat diciptakan oleh kedua tokoh itu mampu merasuk ke dalam setiap celah di dalam hutan keramat, hingga mengundang para makhluk tak kasat mata penghuni hutan keramat berkumpul, menyaksikan penuh rasa penasaran tentang apa yang akan terjadi. Lalu, mampukah Kang Ujang Bustomi bertahan dari kesaktian sang dukun santet, Ki Bajang Api? Atau apakah kesulitan semakin membahayakan Kang Ujang? Semua akan terungkap dalam hitungan menit berikutnya. Yang pasti, detik demi detik akan terasa sangat menegangkan, bahkan membuat penonton terbawa dalam arus ketegangan yang mempercepat denyut nadi, dan bahkan merasa sesak. Agung bergerak suci, Batara Karang bergerak suci, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati, jelma marah, jelma mati. Sang Wilaheng Batara Agung bergerak suci, Batara Karang bergerak suci, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang suci.
Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati, jelma marah, jelma mati. Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati, jelma marah, jelma mati. Betara Agung Betara Suci, Betara Karang, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati, jelma marah, jelma mati. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati. Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati, jelma marah, jelma mati. Sang Wilaheng Betara Karang Betara Suci, Betara Agung Betara Suci, Sang Hyang Wenang. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati, jelma marah, jelma mati. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati, jelma marah, jelma mati. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Sang Wilaheng Betara Karang Betara Suci, Betara Agung Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati, jelma marah, jelma mati. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati, jelma marah, jelma mati. Sang Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Oh, Wilaheng Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati, jelma marah. Betara Agung Betara Suci, Betara Karang Betara Suci, Sang Hyang Wenang Sang Hyang Suci. Setan
marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati, jelma marah, jelma mati. Penggilahing betara agung, betara suci, betara wenang, betara suci. Betara karang, betara suci, sang yang menang. Karang betara suci, sang yang menang, sang yang suci. Waduh, karang betara suci, sang yang menang, sang betara agung, betara suci, betara karang betara suci, sang yang menang, sang yang agung, betara suci, betara karang, betara suci, sang yang menang, sang yang suci. Setan marah, setan mati, iblis marah, iblis mati, jin marah, jin mati, jelma marah, jelma mati. Yang betara agung, betara suci, betara karang, betara suci, sang yang menang, sang yang suci. Inilah yang betara karang, betara suci, sang yang menang, sang yang suci. Betara agung, betara suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati. Jelma marah, jelma mati. Menggilahing betara agung, betara karang, betara suci, sang yang menang, sang yang suci. Setan marah, setan mati, jin marah, jin mati, iblis marah, iblis mati. Jelma marah, jelma mati. Menggilahing betara agung, betara suci, betara karang, betara suci. Meskipun Kang Ujang Bustomi tak mampu menahan serangan kedua dukun santet itu, hingga luka parah menyebabkan cairan merah mengalir keluar dari mulutnya. Gemuruh dan teriakan kepedihan menusuk jiwa, menciptakan nuansa kesedihan yang mendalam. Namun, misinya belum selesai sampai di sini. Dengan semangat penuh tekad, beliau pasti akan merencanakan strategi baru untuk melawan kejahatan di dunia malam yang penuh kesesatan. Meski berat, ia tak akan menyerah dalam upaya membasmi kegelapan. Semangat juangnya dan tekad yang bulat siap memerangi kesesatan, serta membawa cahaya dalam dunia yang penuh dengan rasa takut. Setelah pulih, kini beliau kembali mengunjungi dukun santet sesepuh tersebut. Si iblis itu pun terkejut karena tidak menyangka Kang Ujang akan datang lagi. Tapi, Kang Ujang menjelaskan bahwa kesehatannya telah pulih. Meskipun begitu, sang dukun masih ingin tahu tujuan kunjungan Kang Ujang sebenarnya. Beliau pun menjawab bahwa ia hanya ingin meminta doa agar tetap sehat dan panjang umur. Tanpa diduga, sang dukun marah dan mengancam akan mengakhiri nyawanya segera. Malam ini kepala ngelepas gak bapak? Aduh, main lepas-lepas baik. Ira Kang bakal lepas ndase. Namun, Kang Ujang menolak tegas ancaman itu, menegaskan bahwa ia takkan mundur dalam perang melawan kejahatan. Sang dukun masih tak menyangka tentang guru Kang Ujang, Kiai Ishak. Jangan usah bawa-bawa guru lagi Ira. Aduh, berisik pesing wingi bawa-bawa guru. Nggak usah, nggak boleh. Karena tidak menerima bahwa muridnya bisa seperti beliau yang dianggapnya membuat kerusuhan. Meskipun begitu, beliau tetap berusaha menyelesaikan masalah ini dengan damai.
bahkan meminta maaf jika perbuatannya telah menyakiti hatinya. Sang dukun meminta Kang Ujang untuk mengakui kekalahan. Mengantarkan nyawa malam ini. Mengantarkan nyawa kayak ire malaikat bae, Bos. Namun beliau menjelaskan bahwa baginya, menang atau kalah tak penting selama bisa menjalin hubungan baik dan mendapat berkah. Bosan dengan omong kosong sang dukun yang bersembunyi di balik topeng, Kang Ujang dengan berani mengungkapkan perasaannya secara jujur. Akan tetapi, si iblis itu semakin marah dan berusaha mengancamnya. Aduh, kan main. Meski demikian, beliau tak gentar dan siap menghadapi segala kemungkinan, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri. Meski diperlakukan kasar, Kang Ujang tetap tenang dan meminta agar semuanya tetap santai serta menjaga hati yang tenang. Mereka pun bertolak menuju gubuk keramat untuk melanjutkan pertarungan adu kesaktian. Di dalam gubuk, mereka mempersiapkan strategi bertarung untuk saling menyerang. Meskipun suasana sangat menegangkan dan mencekam, beliau tetap fokus pada tujuannya untuk mencari keadilan. Dalam atmosfer yang penuh tekanan, pertarungan dimulai lagi dan penonton terbawa oleh adrenalin yang membara. Teriakan kepedihan dan suara gemuruh memenuhi keheningan malam, menciptakan suasana menakutkan yang ancaman siapa saja yang mengganggu kesucian alam semesta. Lalu, apakah yang akan terjadi? Apakah Kang Ujang Bustomi mampu mengalahkan para dukun santet iblis yang sakti kali ini? Atau justru akan terjadi peristiwa yang lebih berbahaya daripada sebelumnya? Ketegangan semakin memuncak dan detik demi detik terasa lebih mengancam, membuat para penonton ikut terseret dalam arus ketegangan yang memacu detak jantung tak terkendali. Batara Agung. Batara Karang. Sang Hyang Wunang. Batara Gunung. Batara Agung. Siap-siap jiwa neraka. Siap-siap jiwa neraka. Mati. Mati.
Kali mati, kali mati. Mati. Batara Karang, sang yang menang. Serat jiwa niraga, serat jiwa hati. Mati. Sang yang menang. Serat jiwa niraga, serat jiwa hati. Kali mati, kali mati. Mati. Kali mati, kali mati. Pertarungan adu kesaktian yang terjadi di dalam hutan keramat sangat menakjubkan, dan bahkan makhluk tak kasat mata penghuni hutan ikut menyaksikan pertarungan sengit itu. Meski sebelumnya Kang Ujang Bustomi harus bertarung sendirian melawan para dukun santet yang terkenal sakti dan bahkan sempat terkalahkan, ia mampu bertahan dan bahkan berhasil melumpuhkan dukun santet bertopeng setan itu dengan keberanian dan kemampuan spiritual yang dimiliki. Setelah membuat lawannya tak berdaya, ia pun melanjutkan tugasnya untuk membasmi kejahatan dari sang dukun santet sesepuh itu. Sang dukun menjadi sangat marah karena temannya telah dilumpuhkan, membuat suasana di malam itu semakin menakutkan dan tegang. Bahkan, emosinya tak terkendali dan kekuatan supranaturalnya semakin kuat, menciptakan ancaman yang tidak dapat terkontrol. Aura mistik terus berputar dan menjulang tinggi di udara.
menciptakan suasana yang sangat mencekam dan horor di medan pertarungan, hingga penonton akan terus merasakan ketegangan, teror, dan adrenalin yang begitu sangatlah membara. Allahu Akbar. 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 Meskipun perjuangan Kang Ujang Bustomi membahayakan nyawanya, dan bahkan sebelumnya ia terluka parah melawan para dukun sakti, kali ini ia mampu menunjukkan kekuatan spiritual berkat dukungan dari Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuatnya bertahan hingga titik akhir dan bahkan mengalahkan para lawannya hingga tak berdaya sampai memohon ampun. Namun, yang sebenarnya ditunjukkan bukanlah adu kesaktian semata, melainkan banyak pesan moral dan nilai dedikasi yang tersirat dari kisahnya yang dapat kita petik bersama. Kisah yang kita saksikan dalam pertarungan spiritual antara Kang Ujang Bustomi dengan sang dukun Ki Bajang Api mengajarkan banyak pelajaran berharga. Pertama, kisah ini mengingatkan kita bahwa keteguhan hati, keyakinan, dan keberanian merupakan kunci untuk menghadapi ujian hidup yang sulit. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 17. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Kedua, pertarungan antara Kang Ujang Bustomi dan sang dukun Ki Bajang Api mengajarkan bahwa kesabaran, kejujuran, dan niat baik akan membawa keberhasilan di tengah cobaan yang menghadang. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 160.
Artinya, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, dizalimi. Melalui kisah inspiratif ini, kita diajak untuk selalu menghadapi setiap rintangan dengan penuh keberanian, kesabaran, dan keteguhan hati, serta untuk selalu berserah diri kepada kehendak Allah dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua dalam meniti perjalanan hidup yang penuh liku-liku. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat serta apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, ampun, dingin, 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 ampun, 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 dingin, dingin, ampun. Ampun, 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 ampun. Ampun, 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 ampun.